dalam kehidupan sekarang ada orang-orang yang orientasi hidupnya kerja. Orientasi artinya kurang lebih tujuan hidupnya, arah hidupnya, kerja. Dan ada lagi tugas, kerja, tugas, kerja, tugas. Banyak di zaman modern sekarang kan, seperti orang-orang Jepang tak mau libur. Kalau libur tak tahu dia berbuat apa-apa. Sampai akhirnya pemerintah Jepang mengharuskan agar libur. Malahan memberikan lagi tunjangan. Kalau kau libur ada tunjangan. Sehingga ada istilahnya itu workaholic. Artinya kerja itu yang membuat dia seperti mabuk. Harus kerja, harus kerja. Hari Minggu, hari Sabtu, hari apa saja, dan dia merasa penting kalau kerja. Kalau tak kerja, ngapain? Luar biasa. Tak digaji pun tak apa-apa. Lembur tak apa-apa, asal kerja. Banyak orang yang rupanya begitu mengarah hidupnya untuk orientasi kerja betul keras supaya bisa maju. Negara atau siapapun. Dan malahan pernah ada rupanya bos di salah satu perusahaan, ya. Bosnya ini selalu ingin melihat bahwa semua pekerjanya, pegawainya betul-betul kerja. Jangan ada yang cakap-cakap, jangan ada yang tenang-tenang situ main-main handphone. Dan itu ditekankan dan diawasi. Rupanya dilihatnya ada satu orang, tenang-tenang, berdiri-berdiri, jalan-jalan, kadang duduk. Keluarlah dia dari kantornya dan langsung di depan pegawai itu semua memarahi. Kau ini semua orang sibuk, kau tenang-tenang aja. Masih sini. Datangnya seorang laki-laki kan. Berapa gajimu? Segini. Oke, 1 bulan ini, 2 bulan ku bayar gaji. Kau dipecat, pergi. Macam-macam bagaimana seperti ini. Akhirnya diterimanya duit itu, dia pergi. Dan kemudian dia tanya kepada ruangan itu, sini kau. Kenapa kau biarkan dia gitu-gitu saja? Bagaimana mental bahwa tidak kerja, jalan-jalan, duduk, main-main HP. Datang bapak yang dimarahinya ini, ya Pak, tapi dia bukan pegawai kita. Hah? Dia hanya mengantar aku tadi ke sini. Mampuslah. Inilah orang yang terlalu menekankan kerja, dan itu yang dipikirkannya, padahal orang itu bukan pegawainya. Enaklah dia, dibawanya duit. Para bapak dan ibu, sebenarnya kalau kita ikuti Marta dan Maria, agak keberatan juga kita mendengarkan Maria dengan tenang-tenang. Bayangkanlah, si Marta sudah begitu sibuk sekali melayani. Memang ada 12 rasul, tambah lagi Yesus, mungkin lagi ada yang lain kan, kurang lebih 20 orang baru dikasih makan. Wah, bagaimana itu? Hanya 2 mereka, perhobasnya, ya. Dan si Maria tenang-tenang. Kalau kita pun, saya rasa kalau di dapur kita marahinya si Maria. Maria, di sini kau, cuci piring kau ini. Tapi ini betul-betul sepertinya. Dan ketika dia mengeluh kepada Yesus, justru jawaban yang tidak enak pula diperolehnya. Marta, Marta, kau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sial kali. Dan itu memukul si Marta, ya, dalam hal tertentu. Sampai nanti rupanya ada juga benarnya. Dan ketika Lazarus meninggal, dikubur, dia tahu Yesus ada, dia langsung pergi kepada Yesus. Kalau datanglah, bangkitkanlah. Dan memang dia sadari rupanya bahwa tugas yang lebih hebat atau lebih penting ialah bersama dengan Yesus. Itulah sebenarnya
Dalam segala kegiatan, Yesus ada. Dan ketika kesedihan melanda keluarga Marta dan Maria ini, Lazarus, abangnya itu meninggal, dia pergi kepada Yesus. Dan Marta lah satu-satunya di samping Petrus yang mengatakan kepada Yesus, Tuhan, Engkau adalah Mesias. Hanya Marta itu. Yang lain tak pernah mengucapkan, ya Tuhan, Engkaulah Mesias. Seperti Petrus. Rupanya dia sudah mempunyai pemikiran yang lebih mendalam tentang apa sebenarnya tujuan hidup yang paling benar. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, dalam kesibukan kita harus sibuklah. Jangan pula tenang-tenang kita menganggur anak-anak, kita bikin kacau dan seterusnya. Dan akhirnya kita sepertinya tak ada kerja. Ya harus kerja. Kalau di ladang, kerjalah di ladang. Kalau di kantor, kerjalah di kantor. Di rumah, kerjalah di rumah. Dan seterusnya, betul sibuk. Tapi jangan pernah kesibukan itu membuat kita lupa kepada Tuhan. Ini yang ditekankan. Jangan sampai begitu sibuk kerja, tidak ada waktu untuk berdoa. Begitu sibuk untuk bekerja, sampai hari Minggu pun tidak datang ke gereja. Sehingga dikatakan, untung COVID datang, sehingga tak nampak aku tidak ke gereja. Disinilah yang mau diingatkan oleh Yesus, para bapak dan ibu. Kepada Marta sudah dikatakan itu, tapi kepada kita lah si Marta-Marta yang di rumah. Ada juga itu ibu ya, yang memang sibuk dia memasak sampai 2 kuali. Ada di sini masak ini, ada masak ini, sibuk kali rupanya. Tiba-tiba datang anaknya yang masih kecil, nangis. Ma, kenapa kau? Adik nangis. Kau pukul rupanya dia sambil menggoreng. Enggak, Mama, mari nangis. Sudah berteriak-teriak. Kenapa? Bah, ayolah. Ambil aja dulu, bawa ke sini. Mama lagi sibuk. Mama, kenapa rupanya? Jatuh ke gorong-gorong. Wah, mampuslah katanya kan. Larilah dia ke sana, kan lupa ada anaknya yang masih kecil, tidak dijaga-jaga. Karena itu kadang-kadang kalau kita sibuk, tetaplah juga melihat sekeliling. Apalagi di sini kesibukan yang dikatakan oleh Tuhan tadi, sibuk tetapi selalu ingat dengan Tuhan. Karena dalam doa, itulah doa ya, mengingat Tuhan itu, kita tahu ada Tuhan. Jadi sempatkanlah waktumu untuk berdoa. Tak sebentar atau bagaimanapun, sempatkan. Karena ada istilah itu 2 kilat ya. Karena mungkin kita tak biasa, bikin aja umpamanya sebelum membawa kereta. Bantu jaga ku Tuhan, titik. Itu aja, jaga Tuhan. Mana tak usah sebelum naik kereta sampai 5 menit dulu. Ya, tak usah. Mungkin hanya itu aja, jaga ku Tuhan. Itu 2 kilat. Perlu itu hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita tahu ya, ketika sibuk atau apapun seperti Marta yang kehilangan Lazarus, ketika dia mengarahkannya kepada Tuhan, akan diberi solusi. Kesibukan apapun, kalau kita memang tidak mengingat Tuhan, kesibukan itu akan membuat kita runtuh. Tapi kesibukan apapun ketika kita mengingat Tuhan, akan ada jalan keluar yang diberikan Tuhan. Amin.